Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Hadis Sarbawi, Ibu Hajah Debi Bik Nabilatul Fauziah, LCMA. Perkenalkan, nama saya Suci Jauhar Amani, kelas 4 FPAI. Di sini saya akan memaparkan tugas ujian tengah semester mata kuliah Hadis Sarbawi yang berjudul Hadis Nabi Muhammad SAW tentang kepemimpinan perempuan menurut perspektif hadis. Ada 4 poin yang akan dibahas pada kali ini. Yang pertama yaitu hadis dan terjemahan. Yang kedua ada syarah penjelasan hadis. Yang ketiga pendapat para ulama. Dan yang keempat yaitu nilai pendidikan yang dapat diambil dari hadis. Sejarah telah menunjukkan bahwa kedudukan perempuan pada masa Nabi tidak hanya dianggap sebagai istri atau pendamping serta pelengkap laki-laki saja, tetapi dipandang sebagai manusia yang memiliki kedudukan yang setara dalam hak dan kewajiban dengan manusia lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenai kepemimpinan wanita dalam urusan umum, masih terjadi kontroversi. Jumhur ulama melarang wanita menjadi pemimpin dalam urusan umum, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut. Hadasana Utsman bin Haitsami, hadasana Aufun, an Hasani, an Abi Bakrah, qala laqad nafa'ani Allahu bi kalimatin ayyamal jamali lamma balagun Nabiy sallallahu alaihi wasallam annal farisa malakub nata kisra qala la yufliha qaumun walau amrohum imra'atan rahul Bukhari. Yang artinya tidak sukses suatu kaum atau masyarakat yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Bukhari. Tetapi di lain pihak, ada yang membolehkan wanita menjadi pemimpin di luar rumah tangganya. Karena Al-Quran memberi isyarat bahwa wanita pun bisa menjadi pemimpin, bukan hanya laki-laki. Oleh karena itu, kepemimpinan wanita secara umum dibolehkan oleh sebagian ulama, jika mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan amanah tersebut. Di samping itu, mereka juga memiliki kriteria-kriteria atau syarat-syarat sebagai seorang pemimpin. Selanjutnya ada syarah penjelasan hadis. Yang pertama, arti kosakata. Kata yuflihu berarti kesuksesan, kemenangan, dan kejayaan. Berasal dari kata falaha, sedangkan kata kaumun berarti jamaah atau kelompok. Selanjutnya, kata amrohum berarti urusan. Eh, Berasal dari kata amro, adapun kata imro'atan berarti perempuan atau wanita. Berasal dari kata al-imro'ah. Jamaknya adalah an-nisa yang berarti perempuan. Yang kedua yaitu analisis frasa dan klausa. Laqad nafa'ani Allah bi kalimatin sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayamal jamali. Yang dimaksud dengan kalimat tersebut di atas ialah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hikmah kepadaku pada saat perang Jamal, yaitu perang unta, dengan ucapan yang telah aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata ayama menurut gramatika bahasa Arab berdistribusi secara semantik dengan verbal yanfa'i, tidak dengan verbal samituha. Secara qot'i, ia telah mendengar hal itu sebelum peristiwa Jamal. Ba'damak itu haqqa bi ashabil jamali. Sesudah hampir saja aku mengikuti pasukan Aisyah radhiyallahu anha,
Dan yang dimaksud Ashab al-Jamal dalam hadis ini adalah bala tentara Aisyah radhiyallahu anha. Lama balagonian Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam Anal Farisa menurut Ibnu Malik kata Farisa adalah isim yang ditasrif. Namun sebenarnya isim ini tidak ditasrif. Sedangkan menurut Al-Kirmani kata ini ditunjukkan untuk orang-orang Iran dan negaranya. Yang dimaksud lama balago adalah Abu Bakrah. Fase tersebut adalah interpretasi atas fase bikalimatin. Di sini terjadi bahasa itlak, yaitu dedukasi. Kalimatin adalah kata yang menunjukkan arti pembicaraan yang panjang. Malakubnata Kisro, yang artinya mereka dipimpin oleh Kira. Dalam riwayat Humaid disebutkan lama halaka Kisri kola Nabi yang artinya ketika Raja Persia meninggal dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menggantikannya? Mereka menjawab anak perempuannya. Dan yang dimaksud bintu Kisra adalah Burawan bin Kisra bin Barwaiz. Dalam riwayat Al-Turmuzi dan Al-Nasai dari jalur Humaid bin Al-Tawal dari Hasan dari Abi Bakrah dengan lafaz Asmaniyallah bisyai'in samituhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan falamma qadamat Aisyah zakatat zakarat zalika fa samaniyallah. Dan Amar bin Syu'bah meriwayatkan dari Mubrak bin Fudalah dari Hasan bahwasannya Aisyah radhiyallahu anhu diutus ke Abu Bakrah dan Abu Bakrah berkata, engkau adalah seorang ibu dan sesungguhnya kebenaranmu agung. Namun saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yufliha qaumun walau amrohum imra'atan. Artinya, tidak sukses suatu kaum, yaitu masyarakat, yang menyerahkan untuk memimpin urusan mereka kepada wanita. Lalu selanjutnya yaitu pendapat para ulama. Jumhur ulama memahami hadis tersebut secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut, pangkatan wanita menjadi kepala negara, hakim pengadilan, dan berbagai jabatan yang setara dengannya dilarang. Mereka menyatakan bahwa wanita menurut petunjuk syara hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga suaminya. Al-Khattabi menyatakan bahwa hadis ini mengisyaratkan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi seorang pemimpin atau seorang hakim. Ini sebagai konsekuensi ia tidak bisa menikahkan dirinya sebagaimana ia tidak bisa menikahkan perempuan lain. Lalu di samping itu ada beberapa dalil atau alasan mereka yang melarang wanita menjadi pemimpin di luar rumah tangganya, yaitu antara lain yang pertama yaitu di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34, yang kedua di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa perempuan itu kurang cerdas dibanding laki-laki. Lalu yang ketiga yaitu la yufliha qaumun walau amrohum imro'atan. Al-Qurtubi dalam menafsirkan ayat tersebut cenderung melihat aktivitas laki-laki sebagai pencari nafkah, laki-laki yang menjadi penguasa, hajim, dan juga tentara. Pendapat Al-Qurtubi diikuti oleh para mufasir lainnya. Namun di kalangan mufasir kontemporer melihat ayat tersebut tidak harus dipahami seperti itu. Apalagi ayat tersebut berkaitan dengan persoalan rumah tangga. Alasan pertama yaitu di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah.
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Al-Ayah, yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebahagian mereka, laki-laki, atas sebahagian yang lain, itu wanita. Dan karena mereka, laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Kata qawamun pada ayat tersebut bermakna tunggal, tetapi mempunyai tiga pengertian. Yang pertama, qawamun bisa berarti kepemimpinan. Tapi kepemimpinan ini tidak permanen dan tidak disebabkan oleh kriteria biologis. Sebab di belakangnya dikaitkan dengan pemberian nafkah dan kelebihan lelaki. Ketika kemampuan ini tidak ada, maka menurut Imam Malik, kepemimpinan ini bisa menjadi gugur. Yang kedua, qaumun dapat berarti orang yang bertanggung jawab atas keluarganya. Lalu yang ketiga, qaumun dapat diartikan sebagai kepemimpinan dalam keluarga. Kata Arijal pada ayat tersebut bukan berarti laki-laki secara umum, tetapi suami, karena konsideran lanjutan ayat tersebut adalah karena mereka, para suami, menafkahkan sebagian harta untuk istri-istri mereka. Seandainya kata lelaki adalah kaum pria secara umum, tentu konsiderannya tidak begitu. Lebih jauh lagi, lanjutan ayat tersebut jelas berbicara tentang persoalan para istri dan rumah tangga. Ayat tersebut secara jelas menyajikan tentang pembagian kerja antara suami istri. Dan jika dikaitkan lagi dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 288, maka pengertian Quran Surat An-Nisa ayat 34 semakin jelas dikaitkan dengan urusan kerumah tanggaan. Lalu alasan yang kedua, hadis yang menyatakan bahwa perempuan kurang cerdas dibandingkan laki-laki. Begitu pula sikap dan keberagamannya. Yusuf Al-Qardawi mengemukakan alasan bahwa mengapa perempuan dilarang menjadi pemimpin dalam urusan umum, yaitu yang pertama karena faktor fisik dan naluri, yang kedua karena faktor kodrati. Faktor fisik dan naluri, wanita diciptakan untuk mengemban tugas keibuan, mengasuh dan mendidik anak. Itulah sebabnya wanita memiliki perasaan yang peka dan emosional. Dengan naluri kewanitaan ini, wanita biasanya menonjolkan perasaan emosi daripada penalaran dan ilma. Lalu yang kedua yaitu faktor kodrati. Wanita tidak terlalu tepat memangku jabatan dalam urusan umum, sebab perubahan fisiknya selalu terjadi karena mens, hamil, melahirkan, dan menyusui anak. Semua ini membuat fisik, psikis, dan pemikiran wanita tidak mampu mengemban tugasnya di luar rumah tangganya. Lalu, menurut Al-Razi mengatakan bahwa kelebihan laki-laki meliputi dua hal, yaitu ilmu pengetahuan, al-ilmu, dan kemampuan fisiknya, al-qudrah. Akal dan pengetahuan laki-laki menurutnya melebihi akal dan pengetahuan perempuan. Dan bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan keras laki-laki lebih sempurna. Menurut Al-Zamakhsyari,
467 hingga 538 Hijriah menjelaskan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan adalah karena akal, ketegasan, tekadnya yang kuat, kekuatan fisik, secara umum memiliki kemampuan menulis dan kebenaran. Sedangkan Al-Tabatabai berpendapat bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan adalah karena ia memiliki kemampuan berpikir atau kuwah al-ta'akul, yang karena itu kemudian melahirkan keberanian, kekuatan, dan kemampuan mengatasi berbagai kesulitan. Sementara perempuan lebih sensitif dan emosional. Adapun ulama yang membolehkan wanita menjadi pemimpin di luar rumah tangganya, mereka memahami hadis tersebut secara kontekstual. Untuk memahami hadis tersebut, terka- diperlukan dikaji terlebih dahulu keadaan yang sedang berkembang pada saat hadis itu disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu, derajat kaum wanita dalam masyarakat berada di bawah derajat kaum laki-laki. Wanita sama sekali tidak dipercaya untuk ikut serta mengurus kepentingan masyarakat umum, terlebih-lebih dalam masalah kenegaraan. Hanya laki-lakilah yang dianggap mampu mengurus kepentingan masyarakat dan negara. Keadaan seperti itu tidak hanya terjadi di Persia saja, tetapi juga di Jazirah Arab dan lain-lain. Islam datang mengubah nasib kaum wanita. Mereka diberi berbagai hak, kehormatan, dan sebagai makhluk yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, baik terhadap dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat maupun negara. Dalam kondisi kerajaan Persia dan masyarakat seperti itu, maka Nabi yang memiliki kearifan menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan masalah-masalah kenegaraan dan kemasyarakatan kepada wanita tidak akan sukses. Sebab bagaimana mungkin akan sukses kalau orang yang memimpin itu adalah makhluk yang sama sekali tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya? Salah satu syarat yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah kewibawaan. Sedangkan wanita pada saat itu tidak sama sekali tidak memiliki kewibawaan untuk menjadi seorang pemimpin. Dalam sejarah penghargaan masyarakat kepada kaum wanita semakin meningkat dan akhirnya dalam banyak hal kaum wanita diberi kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki. Al-Quran memberi peluang yang sama kepada kaum wanita dan kaum laki-laki untuk melakukan berbagai kebijakan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 71 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Al-Ayah, yang artinya, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Secara umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerjasama antar lelaki dan perempuan dalam berbagai kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Kata aulia dalam ayat tersebut mencakup kerjasama, bantuan, dan penguasaan. Sedangkan menyuruh mengerjakan yang ma'ruf mencakup segala segi kebaikan, termasuk memberi masukan dan kritik terhadap penguasa. Dengan demikian, setiap laki-laki dan perempuan muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran nasihat dalam berbagai kehidupan.
Selain itu, dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 35 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات الصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Al-ayah, yang artinya sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Mahmud Shaltut menjelaskan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada lelaki. Kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas bagi yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Karena itu, syariat pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka yang sama. At-Tabari menjelaskan bahwa boleh seorang wanita menjadi pemimpin, bertolak pada kebolehan perempuan menjadi saksi dalam proses pernikahan. Kesesuaian interpretasi Al-Tabari ini dengan konteks hadis dilihat dari segi bahwa hadis ini merupakan pelengkap kisah Kisra yang merobek surat Rasulullah SAW. Sebagai hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menimpalkan musibah terhadap kerajaannya, sehingga anaknya mengambil alih kekuasaan setelah membunuh sang ayah dan saudara-saudaranya. Tetapi ia juga ditakdirkan tewas sehingga kerajaannya dipimpin oleh seorang wanita. Lanjut Al-Tabari, peristiwa ini membawa kehancuran kerajaan Kisra beserta keturunannya. Maka mencabik-cabik kerajaan mereka sendiri seperti yang telah disumpahkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, sebagian ulama tidak berpendapat bahwa perempuan tidak bisa menjadi seorang pemimpin dengan alasan bahwa hadis tersebut adalah sekedar pemberitaan, bukan ketentuan hukum dan hadis tersebut tidak berlaku umum. Karena hadis tersebut disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan peristiwa suksesi di Persia. Ketika itu, Raja Persia meninggal dunia. Para petinggi kerajaan menobatkan menjadi ratu. Di tangan ratu itulah kerajaan Persia berantakan. Peristiwa itulah direspon oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena terbukti ratu tersebut tidak berhasil mengendalikan negara dan hanya berhenti di situ, tidak membuat penegasan melarang seluruh perempuan menjadi pemimpin masyarakat. Kemudian, Al-Tabari mempertegas bahwa walaupun hadis tersebut digunakan sebagai dasar hukum, tetapi hanya menyangkut satu masalah khusus, yaitu perempuan tidak boleh memegang pucuk pimpinan tertinggi negara. Perempuan tidak bisa jadi khalifah, tapi selain itu bisa. Dalam sejarah Islam,
banyak perempuan Islam yang tampil sebagai pemimpin. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, diakui sebagai seorang mufti, bahkan kedudukannya sebagai panglima perang unta. Al-Shifah, seorang perempuan yang pandai menulis, ditugaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah. Di dalam Al-Quran juga disebutkan tentang seorang ratu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu Ratu Bilqis memimpin rakyatnya dengan baik, penuh hikmah dan keadilan. Lalu yang terakhir, nilai pendidikan yang dapat diambil dari hadis. Yang pertama yaitu bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Al-Tirmizi, dan An-Nasai mengenai kepemimpinan wanita secara umum adalah sahih lizati. Sanadnya memenuhi kaedah kesahihan sanad hadis, yaitu bersambung sanadnya. Periwayatnya bersifat sikoh, serta terhindar dari syuzuz dan ilat. Demikian pula dengan matannya memenuhi kaedah kesahihan matan hadis, yakni terhindar dari syuzuz dan ilat. Yang kedua, secara tekstual, hadis tersebut sebagai larangan bagi wanita menjadi pemimpin dalam urusan umum. Oleh karena itu, jumhur ulama secara tegas menyatakan bahwa kepemimpinan wanita dalam urusan umum dilarang. Yang ketiga, secara kontekstual, hadis tersebut dapat dipahami bahwa Islam tidak melarang wanita menduduki suatu jabatan atau menjadi pemimpin dalam urusan umum, bahkan menjadi kepala negara, dengan syarat sanggup melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, hadis tersebut harus dipahami secara kontekstual, sebab kandungan petunjuknya bersifat temporal. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.